Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat dengan akhiran NIM 336. Di sini saya akan menjawab jawaban UTS pemerintahan daerah. Yang pertama adalah jelaskan alasan pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada daerah, kabupaten atau kota. Baik, jawaban nomor pertama adalah alasannya adalah kedekatan dengan masyarakat. Kabupaten atau kota lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih memahami kebutuhan dan permasalahan lokal. Dan pemerataan pembangunan, memberikan kewenangan kepada daerah itu memungkinkan pembangunan lebih merata, tidak hanya terpusat di ibu kota negara atau provinsi saja. Soal nomor 2 adalah jelaskan mengapa ada pembagian urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Mengenai pembagian ini bertujuan untuk menjamin hak dasar warga negara. Urusan wajib yang terkait pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan instruktur dasar merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijamin oleh pemerintah dan mengatur prioritas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pemisahan ini, daerah dapat memfokuskan anggaran dan sumber daya pada layanan yang paling mendesak bagi masyarakat dan fleksibilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar tetap penting, namun tidak sekrusial kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian nomor 3 yaitu manakah yang sesuai dengan hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat di Indonesia saat ini. Baik, di sini jawaban analisis model hubungan pemerintahan pusat dan daerah Clark and Stewart. Yang pertama, the relative autonomy. Model pemerintah daerah memiliki kemandirian relatif dalam mengambil keputusan, tetapi masih dalam kerangka kebijakan nasional. Nomor 2, the agency model, yaitu pemerintah daerah berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskan oleh pusat. Yang selanjutnya, the interaction model, yaitu hubungan antara pusat dan daerah bersifat timbal balik. Terjadi proses negosiasi dan kerjasama dalam membuat dan melaksanakan kebijakan. Analisisnya, model yang paling mendekati situasi Indonesia saat ini adalah antara relatif autonomi dan interaction model. Pemerintah daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan urusan tertentu seperti pendidikan dan kesehatan, namun tetap terikat dengan kebijakan standar seperti standar pelayanan minimal, pengawasan keuangan daerah. Di saat yang sama, ada komunikasi dan kerjasama antara pusat dan daerah, khususnya dalam proyek-proyek strategis nasional. Kemudian soal nomor 4, yaitu bagaimanakah penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh 2 unsur. Yang pertama, kepala daerah yang bukan sebagai eksekutif seperti gubernur, bupati, atau wali kota yang memimpin pelaksanaan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang berperan sebagai legislatif. DPRD provinsi atau kabupaten kota yang berfungsi sebagai badan legislatif dan memiliki peran pengawasan serta pembuatan peraturan daerah (Perda). Tidak seperti pusat
pemerintah pusat yang memiliki 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di daerah tidak ada lembaga yudikatif. Fungsi kehakiman tetap berada pada kewenangan pusat melalui lembaga peradilan nasional. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah bersifat dualistis antara eksekutif dan legislatif dengan prinsip check and balance. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.